kita kembali lagi di acara Bitalk Banjarmasin Post, bicara apa saja, dan kali ini kita kembali ke studio dan kita ingatkan kembali bahwa tayangan ini live di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Instagram Banjarmasin Post, dan di Facebook di Post Online. Ya, kembali kita ke Pak Faisal tadi, Pak. Yes, nah, ini kan Pak Faisal tahap awal nih kan memang jadi sorotan nih, Pak. Betul. Nah, kemudian beberapa evaluasi kan sudah mulai dilakukan. Nah, ini Pak ada yang mungkin saya tanyakan juga, Pak. Kan ini urusan membagi nasi ini kan jadi pekerjaan tambahan nih buat tenaga pendidik ini kan. Betul, Pak. Nah, bagaimana nih Pak mengelolanya ini? Mungkin kan siswa mungkin bisa dilibatkan atau bagaimana? Ini kan nyusun makanan mereka kan. Betul. Mau makan, kemudian Betul. Setelah makan nih kan kebersihan mereka. Betul. Ini kan kalau nggak dijaga malah tambah parah nih kan. Nah, ini bagaimana nih Pak menyamanakan nih Pak untuk program ini nih Pak? Satu Pak ya, dengan angka 831 lumayan banyak Pak, untuk setiap hari yang didistribusi dan dibagi, dan harus kita pastikan itu bisa dimakan sampai habis oleh anak. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, guru juga punya tugas di sekolah selain sebagai pengajar dan sebagainya, juga kita kan ada piket Pak. Nah, pada dasarnya tadi waktu timing Pak. Waktu timing pembagian itu juga kita lihat pada saat istirahat agar kawan guru di sekolah itu tidak pada saat mereka mengajar. Nah, satu. Yang kedua, ada di sana pengawas harian, Pak. Setiap hari kan ada yang piket bergantian. Apabila dia piket tuh berarti guru tersebut mengajarnya agak minimal pada hari itu. Nah, ditambah dengan staf tata laksana sekolah, tata usaha, dan juga dari pesuruh sekolah dan satuan pengamanan sekolah. Nah, itu kita bagi setiap harinya, Pak. Dari menerima, mempack ke dalam satu tempat, nanti baru memanggil siswa-siswa perwakilan per kelas untuk bisa bersama bergotong royong, karena nilai-nilai profil pelajar Pancasila salah satu gotong royong. Dilaksanakan mereka mengangkat, nah itu nanti mereka membawa kelasnya masing-masing dan nanti dibantu oleh wali kelasnya masing-masing, Pak. Nah, karena dengan hampir 24 kelas, Pak, kita juga agak kesulitan kalau itu semua harus dihandle dengan guru. Salah satu yang kita libatkan anak-anak dengan mereka pengawas harian, sehingga guru pun tidak setiap hari, Pak. Nah, jadi ada setiap guru-guru yang terkena jadwal tertentu, mereka akan membagi, mendokumentasikan dan melihat proses perjalanan dari tempat awal transit di ruang perpustakaan itu ke kelas-kelas masing-masing. Mungkin ada kemarin kan di videonya Bipos kan, anak-anak berkerumun itu dia membawa, nanti dilibatkan, nanti diiringi oleh guru-guru wali kelasnya Pak, diantar ke kelas, baru nanti pada saat mau persiapan makan sudah siap, dipimpin dan dimulai dengan berdoa dan seterusnya. Nah, seperti itu gitu. Agak repot Pak sedikit. Kalau memang agak sedikit, orangnya lebih mudah kita ini kan 800 banyak, harus memang betul-betul. Nah, dan setiap hari Pak itu harus ada evaluasi dari kawan-kawan yang pengawas tadi. Kalau nanti ada masalah apa, disampaikan ke saya dengan tim wakil kepala sekolah dan sebagainya. Nanti hari besoknya akan kita perbaiki Pak. Di mana yang kayaknya yang ini jadi problem, perlu dibagusi di mana. Nah, itu yang sementara. Kiat-kiat kita tidak ingin Pak merusak suasana yang sekarang ini, kita pun masih dalam keadaan kaget, saya tidak menyangka bahwa program ini ada di sekolah kita dulu. Nah, artinya kita juga bersyukurnya itu berusaha memaksimalkan agar kegiatan ini yang sudah dibantu bisa berjalan dengan maksimal, dan manfaat yang didapat anak kita pastikan harus bisa dirasakan Pak. Itu yang kita harapkan. Makanya sistem yang kita bangun di sekolah itu harus berorientasi pada dampak yang dirasakan oleh anak-anak tadi. Minimal makan sanggup kurang sedikit nah, itu sedikit banyaknya kan sedikit banyak pengaruh. Yang namanya dibantu kan alhamdulillah banget tugas kawan-kawan di sekolah. Saya meyakini memang kawan-kawan di sekolah juga kalau ini bertambah pasti bertambah Pak. Tapi namanya ini bagian dari pelayanan kita kepada peserta didik yang ada di sekolah. Apalagi ini juga bantuan yang diberikan pemerintah. Dia sudah seyogyanya tugas kita bersama untuk mengawal itu agar itu bisa diterima secara maksimal oleh siswa-siswa kita di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau di sekolahan sudah di SMP 24 ada beberapa sekolah nggak Pak yang sudah mulai istilahnya kayak Pak Fahrina sudah mulai studi tiro nih, mungkin kan setelah ini kan ada lagi sekolah lain. Pak. Nah, ini mungkin sudah ada nggak? Karena Pak mereka... itu kan kita ingat betul hari pertama tanggal 6 itu Pak ya, hari Senin itu kita kan masih menunggu nih Pak, karena kita baru datang itu hari Sabtu kan, dikabarin akan menerima, ya kita pada dasarnya kalau sudah menerima
kita siap dengan segala upaya yang kita bisa kita bagikan. Nanti kita evaluasi kan. Nah itu semua juga menunggu Pak. Bujuran kan ada kan? Karena kan kita pun belum dapat informasi Pak dari dinas, belum dapat karena hari libur kan, Sabtu Minggu kan. Nah setelah hari Senin ternyata betul datang Pak. Nah itu kita evaluasi dan itu kita sampaikan, laporkan juga ke pimpinan kita di dinas pendidikan dan ke pengawas dan segala macam. Akhirnya kita sampaikan bahwa ini betul sampai ke sekolah kita. Ternyata tidak semua sekolah Pak, hanya utara, kecamatannya utara dengan selatan. Utara ini kalau SMP, setahu saya ini ada 3 sekolah. SMP 21, SMP 13, 24, dengan SMK kalau yang dari nah kalau yang selatan tuh kalau SMP itu ada 18, SMP 18 dan 19. Kawan-kawan yang lain pun kan kaget Pak. Kenapa sekolah kami Kertas? Nah, kami pun menjawab sama Pak. Kami pun karena tahu juga tiba-tiba dihubungi salah satu pertimbangannya tadi dari dapur umum yang dibangun oleh yang terdekat itu dulu yang didahulukan supaya maksimal efektivitas pembagian nasi. Pertimbangannya gitu malah. Yang saya dengar infonya karena ini bertahap Pak, ya memang pada dasarnya nanti bertambah tiap bulannya Kak. Mungkin nanti bertambah kalau dapur umumnya sudah banyak yang tersedia, kemungkinan jumlah sekolah yang akan menerima akan ditambah. Paling diskusi Pak dengan kawan-kawan yang kepala sekolah di sekolah-sekolah yang lain. Ini kendala kita di sini nih. Awal kaget seperti ini nih karena siswa banyak. Ini kan kita punya sekolah yang siswanya 1000 Pak di SMP 1 dan SMP 6 tuh 1000-an. Kalau nanti lebih besar saya pikir kan juga masalah distribusinya kan. Nah, itu juga terjadi diskusi dengan beberapa kepala sekolah yang lain. Seperti ini yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi gambaran dari kawan-kawan senior-senior dulu di kepala sekolah di SMP khususnya di kota Banjarmasin. Sementara sih seperti itu Pak. Dan kita pun sesama yang menerima juga kontak-kontakan Pak. Berarti kayak Pak, ada yang langsung jam 11, ada yang ini kita evaluasi ternyata tidak efektif ya, tadi kita geser lah coba ke jam 12 ke atas. Siapa tahu nanti kantin jalan, sholat zuhurnya juga tidak berhamburan. Setelah itu selesai sholat, mereka berdoa, makan kan enak Pak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala untuk masalah waktu. Karena kalau menurut informasi dari catering, tahap 1 tuh memang SD dan TK Pak. Jadi dimasak kan kalau tidak salah tuh masak tuh dari 2:30 kalau tidak salah. Jadi itu yang tahap 1 tuh mereka berjalan packing. Nah itu nanti baru sambil jalan lagi masak ya. Kalau untuk yang SMP tuh baru packing tuh sekitar jam 9-an. Jadi untuk ketahanan makan itu sampai ke waktu itu sekitar 4-5 jam yang kita dapat informasi seperti itu, sehingga kita masih memikirkan 12:30 jam 1 ataupun jam 1 lewat tuh masih dalam masa artinya makanan itu masih bagus gitu. Nah ini Ibu Lailan Mbak, Bu kalau di tempat sempen kan agak sedikit, kemudian ada orangnya kan agak spesifik sedikit karena ada panti asuhan mereka juga kan. Nah kalau ada nggak Bu hal-hal unik yang Ibu temui gitu loh? Mungkin ada yang seperti yang cerita misalnya ada yang dibawa pulang saja misalnya kan, kelihatannya saya makan di rumah saja karena pengen dengan adeknya mungkin berbagi atau mungkin membawa ditambahan lauk dari rumah misalnya kan. Ada nggak hal-hal yang menarik Ibu temui Bu? Ada Pak. Kebetulan kan anak-anak nih kalau yang anaknya mampu, mereka nggak suka itu makanan tahu tempe. Jadi bawa sendiri. Enggak Pak, tahu tempe itu kan dikasihkannya sama temannya. Siapa yang mau? Ya dikasihkannya. Jadi kenapa dikasihkan sama anak sama temannya nanti? Lu kada suka gue aja. Dibawa pulang aja nggak makan juga di rumah katanya. Lebih baik kasihkan karena yang menerima ini adiknya ada lagi di rumah, jadi dikasihkan sama adik, dia suka katanya. Jadi ada yang Mbak dibawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah. Ya kebetulan Pak, anak tuh kan ya kayak bapak tadi ada yang suka, ada yang ada. Kebetulan anak di Wadah Hulu ini banyak yang anak tidak mampu. Jadi mereka suka taruh. Tapi yang mampu ini yang masih ya kadang-kadang seperti kemarin ada ikan, mereka kadang suka. Ikan ini misalnya nggak suka. Bapak kan kita mengenalkan kita. Tapi itu kekanakan nih kan bisa dipaksa dan dia polos Pak. Ya betul. Pak ini mungkin dari Pak Haryono nih Pak. Nah ini kan salah satu kendala Pak ini sih di masyarakat sendiri. Ini untuk membiasakan ini kan Pak. Ini kan harapannya sebenarnya tidak bisa kan Pak didiamkan bahwa kalau kada bisa ayam ya sudah aja kami kan, mungkin ada mereka yang nanti bisa diganti dengan ikan atau dengan apa kan, kalau kada jerpian misalnya nugget aja taruh ke 7 misalnya. Nah, ini untuk membuat
mereka nanti mulai terbiasa, ini kan memerlukan waktu nih Pak. Iya. Nah ini mungkin kendalanya bagaimana nih Pak? Itu Menurut Pian sendiri Pak. Dalam artian kita juga harus selalu mengkampanyekan makanan sehat itu ya. Bahwa makanan istilah ulun itu bagaimana orang merasa bangga kalau makan tahu tempe. Ya, ini Pak lah. Nah, yang kada supan lah. seperti bangganya orang ketika makan pizza misalnya, atau makan nugget misalnya. Nah, makanan tahu tempe ketika kita kampanyekan dengan baik, maka Jadi bangga. dia orang akan punya kebanggaan. Sehingga tahu tempe bukan lagi makanan kelas bawah, gitu. Diasumsikan begitu ya. Nah, ini tentu cara berpikir mereka yang harus kita rubah. Dengan cara mengkampanyekan. Nah, cara mengkampanyekan ini jangan pasrah kita ya. Betul. Ketika misalnya anak-anak tadi tidak mau makan, kemudian dikasihkan ke temannya, itu juga saya pikir harus kita waspadai. Nanti dia ketika tidak suka, kasihkan ke temannya, kita nilai itu sesuatu kebaikan. Gitu. Nah, tapi bagaimana membiasakan nih Pak ya. Kebiasaan baik dengan makan yang lebih bervariasi itu menjadi kebiasaan baru. Nah, perkara dia mau mengasih itu konteks lain. Ya. Tetapi bagaimana makanan-makanan tadi istilahnya itu menjadi hal yang berkelas lah gitu ya. Seperti ketika orang makan pizza, saya berada di ini gitu. Yeah. Nah, bagaimana kita mengkampanyekannya? mereka itu kan sukses karena berhasil sukses mengkampanyekan. Betul. Seperti halnya katakanlah, mohon maaf, misalnya saya menyebut makanan siap saji misalnya, ya. Tidak menyebut merek ya. Nah, itu kan kesuksesan mereka itu membrand image ya, brand image-nya gitu ya. Bagaimana makanan itu menjadi makanan yang bergengsi gitu. Nah, bagaimana ketika itu jatuh pada ikan atau tahu atau tempe, maka bagaimana kita membranding makanan-makanan ini sehingga makanan-makanan ini juga kemudian disukai oleh anak-anak. Bukan tanggung jawab sekolah saja. Ya, betul. Bukan tanggung jawab catering saja. Bukan tanggung jawab pengelola makan siang gratis. Tetapi ini juga tanggung jawab bersama. Tanggung jawab orang tua. Jangan apa-apa diserahkan ke sekolah. Ini kritik saya. Saya itu seringkali melakukan kritik. Yang namanya pendidikan diawali dari keluarga. Iya, bukan tanggung jawab sekolah, padahal lebih banyak. Sekolah itu hanya memperkuat pendidikan. Pendidikan yang utama itu ada di keluarga. Nah, dalam konteks makan, bagaimana keluarga itu membangun tradisi baik dalam hal makan, gitu kan. Nah, lalu tradisi baik ini dihadirkan lagi di sekolah. Iya. Sehingga ada tahu nih. Gemar nih saya dengan tahu gitu kan. Apalagi tahunya kayak pongyi gitu. Ya, kayak menarik ya. Pongyi kan kayak gaya tahu-tahu yang kayak rasa daging gitu kan. Iya. Nah, ini enak gitu kan. Tahu itu kemarin daripada dibuangnya kan mubazir, ya biarkan aja lah untuk sementara. Iya, untuk sementara, untuk sementara juga nanti. Ya, betul. Untuk sementara daripada dia tapi bagaimana tahap selanjutnya yang kita perbincangkan membiasakan membangun kebiasaan selanjutnya, tahap selanjutnya. Lalu mereka menjadi bangga dengan makanan nasional kita gitu kan. Iya. Nah, bervariasi. Nanti mereka juga hidup variasi kok. Iya. Tidak hanya hidup dengan nuggetnya saja. Jangan sampai nanti kita menjadi generasi yang lemah. Makanya saya juga dengan mahasiswa itu kadang-kadang sampai pernah saya cuci otaknya. Kamu makan, itu perhatikan makanan kamu itu seperti apa. Jangan sampai otakmu itu pintar, tapi nanti umurmu tidak panjang. Gitu. Iya, betul. Karena makan orang Indonesia misalnya,
diharapkan kan harapan hidupnya semakin tinggi gitu. Nah, pintar tapi harapan hidupnya rendah, artinya kita kehilangan kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita tidak kehilangan kualitas dan juga tidak kehilangan sumber daya manusia. Panjang umurnya, apalah orangnya umurnya pintar. Panjang, tidak sering sakit-sakitan gitu kan. Nah, lalu makanan intinya gitu kan. Nah, makanya saya seringkali melakukan kritik itu. Bahkan pernah ada yang sampai muntah di kelas, saya biarkan. Karena memang sengaja minggu berikutnya, kamu masih suka makan itu? Enggak, Pak. Karena saya ciptakan image gitu. Iya, image-nya. Gitu, Mas. Ya, mungkin Pak Faisal, ini kita sudah hampir di penghujung acara juga. Mungkin ada hal-hal atau closing statement yang bisa dipaparkan di sini, Pak, atau harapan-harapan dari pihak sekolah sendiri untuk program ini, Pak. Kalau saya pribadi, Pak, ya, Pak, puji syukur artinya kita sudah mendapatkan program yang kita pikir baik ya, Pak, ya, untuk sementara ini, karena ini bicara tentang makan yang dibantu tadi. Nah, cuman memang ke depannya ya salah satunya tadi, bukan hanya kata Pak Fahri tadi, jangan semua itu diserahkan ke sekolah, memberikan pemahaman kepada orang tua, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ini makanan sehat loh, ini makanan enak loh. Nah, ini tugas bersama. Jadi pemerintah tidak hanya sekedar memberikan nutrisi itu ke sekolah, tapi juga membrand image saja, Pak, ya, membranding kan bahwa dibantu juga nanti dengan orang tua di rumah. Karena sayang kan akhirnya ketika ini makanan sebagian tadi tidak bersisa atau masih bersisa yang tidak maksimal, padahal ini anggarannya kan besar. Untuk itu kan sayang kalau itu tidak efektif. Walaupun kita meyakini sekolah akan selalu berusaha memastikan bahwa anak biasa memakan hal tersebut walaupun tidak terbiasa, dengan cara memberikan pemahaman cara berpikir, tindakan-tindakan yang efektif dan sebagainya. Sehingga semangat-semangat kan kadang-kadang anak ini kan baik ketujuh kawannya. Kalau kawan ini mempengaruhi komunikasi circle anak itu akhirnya sama-sama saling ini tahu nyaman. Anak jombang tahu coba gitu. Daripada kita di luar kada tentu makan, baik ini tahu makan alhamdulillah kenyang. Nah, harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan juga tidak hanya sekolah kita saja, tapi juga sekolah-sekolah yang lain, sehingga yang mendapatkan nilai manfaat dari program ini bisa lebih banyak. Walaupun mungkin ada kekurangan, saya pikir ada penanggung jawab tertentu yang nanti akan mengurus hal tersebut. Kalau kami di sekolah yang memastikan ini barang diterima, nasi ini diterima, konsumsi ini diterima, kita salurkan dan mudah-mudahan anak mendapatkan nilai manfaat. Satu, Pak, terakhir yang kita terjadi, tadi bilang ada hal-hal yang yang terjadi di sekolah. Salah satunya ada yang viral, Pak, di 24 ini. Ada salah satu siswa kita, namanya kalau dari satu Alvin ya, Pak, ya. Itu sampai di TikTok itu views-nya, Pak, 1,7, Pak. 1,7 juta lebih. Itu salah satunya adalah karena anak ini jarang makan daging. Pada saat hari itu, Pak, ada lauknya daging. Dan memang kebetulan ini dari kalangan menengah ke bawah, dan alhamdulillah pada saat itu perhatian orang itu luar biasa, Pak, sampai pada dasarnya bahwa kita bayangkan nih Alvin yang seperti ini, Pak, ini akan sangat terbantu hanya dengan satu kali makan siang, Pak. Apalagi ini bisa dimaksimalkan. Saya pikir tidak hanya di sekolah saya, di sekolah ibu, di sekolah yang lain. Nah, itu sampai viral, Pak, bahkan di stit sama akun Gerindra, mohon maaf ya, bahwa artinya ini pelan-pelan makan, karena tiap hari dia harus jualan, Pak, jualan kerupuk yang keliling. Kalau nggak dapat, wah, dia nggak sanggup, Pak. Atau ketika itu dapat bantuan makan siang ini, tenang ya. Lumayan benar, Pak. Artinya terbantu sekali. Anak girah semangat anak untuk belajar di sekolah. Mudah-mudahan yang seperti itu, Pak, bisa meminimalisir anak-anak yang memang takdirnya kebetulan di bawah menengah, Pak. Nah, mungkin seperti itu. Kita berharapnya seperti nilai manfaat yang lebih besar. Mudah-mudahan seperti itu. Makasih, Pak. Iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana nih, Bu? Ada harapan, Bu, pian di sini yang mau disampaikan nih, Bu? Terima kasih banyak juga. Kalau ulun pribadi, alhamdulillah karena dapat makanan bergizi gratis ini, ya sangat membantu. Apa yang menjadi Bapak tadi, sangat membantu untuk anak-anak di kalangan menengah ke bawah. Seperti di sekolahan ulun tuh, Pak, semua 80% kalangan menengah ke bawah. Menengah di bawah. Jadi kalau untuk orang Banjar tuh hendak mau pinta-pinta apa-apa tuh, hendak mau kumpulan bukan apa tuh tidak mungkin lah. Itu ibunya ada di sekolah di sini, kebetulan di kelas 1 tuh hendak belum hendak manu banyu jar galon kayak apa bu jar ulun kada usah maulah pemburu karena
Habis kan aja ibu kumpulan misalnya tukar banyunya kan kan di Banyu palah. Jadi disuruh membawa tumbler sendiri. Kadang kan ada anak yang kada ingat, Pak. Iya, betul. Bukan kada ingat, memang ingat kada diisi lah. Kada diisi tumblernya jadi mungkin kadang-kadang pas kebetulan dari BKKBN datang melihat, Bu itu anak nggak punya tumbler katanya. Dibari aqua dari kalau sekantor diambilkan kayak itu Pak. Kalau setiap hari aja PKN kayak ini. Kalau setiap hari semua anak kan lupa membawa. Kan menambah pengeluaran sekolah lagi nih. Jadi Julen mungkin itu sudah rezekinya. Mudah-mudahan kami ada akalnya berkahnya juga dari makanan tambahan ini. Mungkin itu aja Pak. Kalau Pak Haryono Pak dari Sosiolog nih mungkin bisa ada yang sampaikan Pak. Saya melihatnya gini. Makan siang gratis ini pertama ada nilai kebersamaan. Nah, kita akhirnya tidak membedakan antara siswa yang orang tuanya berpenghasilan tinggi, menengah, rendah, itu tidak. Nah, dari sini terlihat akhirnya kebersamaan itu. Kemudian ada nilai empati. Tadi Ibu sudah menunjukkan itu ada nilai empati meskipun kecil tapi sangat bernilai. Ketika dia memberi. Nah, kemudian ada nilai edukasi. Nilai edukasi ini adalah bagaimana anak dibiasakan makan makanan yang lebih variatif. Kemudian juga bagaimana makanan itu, makanan yang tradisional, katakanlah kayak tahu tempe, itu menjadi kebiasaan. Nah, menjadi istilahnya memiliki nilai makan yang bagus. Iya. Nah, seperti makanan-makanan yang lain gitu kan. Nah, hal-hal bagus seperti ini tentu harus tetap menjadi tradisi gitu kan. Tradisi. Nah, makanya kita perbincangan ini mudah-mudahan bisa didengar banyak orang gitu kan. Ya. Dan ini media juga harus membackup. Membackup hal-hal yang baik terkait makan siang gratis dan bergizi ini harus di-backup oleh teman-teman media. Sekali lagi sekaligus juga selain mengkampanyekan, juga sekaligus sebagai kontrol sosial, sehingga makanan sehat gratis ini terawasi, terkontrol dengan baik. Itu saja. Oke, pemirsa, kita berada di penghujung acara. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama narasumber kita, dan terima kasih sekali kehadirannya Pak Faisal, Pak Haryono dengan Ibu. Dan mudah-mudahan ini bukan pembicaraan yang sekali, dan mudah-mudahan kita bisa berkesinambungan dan bisa kembali ke studio lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.